Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah. Terus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya terus memberikan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mengupgrade diri kita untuk terus menambah pengetahuan tentang agama kita. Kulsub pagi ini, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulsub pagi ini mengenai kualitas iman dan amal soleh, di mana iman sering disandingkan dengan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sepertinya satu paket ya Pak. Banyak kita temukan bertebaran di berbagai surat maupun ayat. Sebab kalau beriman saja nggak cukup Pak. Jadi gandengannya amal soleh. Kalau iman saja, iblis juga beriman. Bahkan iblis lebih dulu beriman daripada kita. Makanya iblis pun bisa berkomunikasi dengan Allah. Kita belum ya Pak ya. Insya Allah. Kenapa iman dan amal soleh ini harus berkualitas? Kira-kira apa Pak? Kalau berkualitas kan berarti baik. Logikanya barang yang baik kualitasnya juga baik. Semakin baik semakin berkualitas. Benar ya Pak Eri ya? Semakin berkualitas kan? Mestinya gitu kan Pak? Karena iman ini adalah tiket kita nanti ke surga. Tanpa tiket kita mau kemana-mana juga nggak bisa masuk ya, jadi ini tiket kita ke surga. Sedangkan amal soleh itu adalah bekal kita. Kalau mati nggak bawa iman, alamat Pak, pasti neraka. Kalau hanya amal soleh saja yang dibawa gimana Pak? Ya sorry ya, mau nggak beriman. Makanya utamakan kualitas iman, yaitu akhirat dan amal soleh. Sebab kalau amal soleh itu tidak berkualitas, gimana Pak? Jadi imannya harus kualitas, amal solehnya juga harus berkualitas. Kalau amal soleh tidak berkualitas, maka kemungkinan besar amal itu akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi fahuwa raddun. Jadi amal yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu tertolak. Maka yang berkualitas amal solehnya ia mencontoh Nabi. Dalam ibadah kita mencontoh Nabi. Jadi iman dan amal soleh harus berkualitas. Akan tetapi ternyata iman juga punya kelas Pak, punya tingkatan. Kelasnya ada dua nih. Kelas tanpa hisab dan kelas lewat hisab.
Kalau lewat hisab kemungkinan besar dicuci dulu, Pak. Boleh jadi nanti juga masuk surga, tapi dicuci dulu, itu kemungkinan besar. Jadi kira-kira lewat hisab atau tanpa hisab ini pilihan apa bukan, Pak? Harusnya, Pak, harusnya kita harus berusaha mencapai agar tiket iman kita tidak gosong, Pak. Jadi kalau bisa tanpa hisab, supaya tiketnya tidak gosong duluan, Pak. Bahkan kalau tiketnya aman tanpa hisab, itu bisa bonusnya, Pak. Ketika udah masuk surga bisa melihat Allah. Ini tertarik nggak, Pak, kira-kira, Pak? Meningkatkan kualitas iman dan amal soleh ini, Pak. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala jarhaqu wujuhahum fataru waladillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ini buat baik kepada Allah dan manusia, ada pahala yang terbaik, yaitu surga, dan tambahannya yaitu kenikmatan melihat Allah, dan wajah mereka tidak ditutupi debu yang hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi masuk surga tadi tambahannya bisa melihat Allah dan tidak ada kehinaan. Adapun orang yang berbuat jahat, menipu, bohong, penuh dengan kepalsuan, bukan ijazah palsu ya, Pak, ya, penuh dengan kepalsuan, ini nanti akan digiring ke neraka dengan wajah yang gosong, Pak, penuh dengan kehinaan. Ayat selanjutnya, waladina kasabus sayyiati jazaa'u sayyiatim bimisliha wa tarhaquhum dhillah malahum minallahi min asim ka'annama uqsiyat wujuhuhum fita'am minal laili mutlimah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Nggak bisa nyogok, Pak. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Nih gosong, Pak. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi banyak orang berbuat baik kepada Allah, tetapi ada yang terlena tidak buat baik kepada manusia. Ini oleh Nabi, orang yang seperti ini divonis tetap neraka, Pak. Walaupun dia beribadahnya kepada Allah itu sangat khusyuk, sangat dekat, tetapi karena tidak baik kepada manusia, maka tetap ditempatkan di neraka. Sebagaimana Nabi kita SAW dari riwayat Imam Bukhari, Nabi menggambarkan, an Abi Hurairah qala qila lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam
ya Rasulullah, jadi Rasulullah ditanya ini, wahai Rasulullah, inna fulanatun taqumul laila wa tasumul nahar wa taf'alu wa saddaqu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, dikatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya Fulana itu seorang wanita. Ini dalam redaksi dikatakan ini temannya istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha ketika bermain ke rumahnya. Diceritakan Fulana ini rajin mendirikan ibadah malam, gemar puasa, rajin bersedekah, tetapi wa tu'ti jiranaha bilisan, tetapi ia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka apa kata Nabi? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan bagi mereka, untuk mereka, ya, dan ia termasuk penghuni neraka. Padahal tadi dikatakan sholat malamnya rajin, gemar puasa, tetapi karena tidak baik dengan tetangga, tidak baik dengan manusia lain, ya, sering menyakiti dengan lisannya, maka tetap saja divonis tidak ada kebaikan padanya dan termasuk penghuni neraka. Nah, sahabat bertanya lagi, Fulana yang lainnya mengerjakan sholat wajib, bersedekah, dan sering membantu sesamanya, tapi ia tidak pernah menyakiti seorang pun. Maka Rasulullah bersabda, ia min ahlil jannah, dia adalah penduduk surga, akan masuk surga, penghuni surga. Jadi memang kita harus hati-hati dengan lisan ini. Jangan sampai apa yang kita lakukan, berbuat baik kepada Allah, yang kita udah berusaha, tetapi karena lisan ini bisa membuat celaka seseorang. Nah, untuk meningkatkan kualitas iman ini memang harus disertai dengan perbuatan baik, Pak. Kata Al-Qasas 77 itu, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada manusia dan sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ini kenapa berbuat baik kepada manusia ditaruh di depan, Pak? Berbuat baiklah kepada manusia terlebih dahulu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ya, ini pentingnya kita sosialisasi berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada Allah lebih mudah daripada berbuat baik kepada manusia. Ikuti saja perintah dan larangannya, sifati dengan asmaul husna. Kalau kita salah kepada Allah, kita lupa kepada Allah, tinggal minta ampun dan bertaubat. Pasti Allah ampuni, Allah terima tobatnya. Kan ada hadis itu yang panjang di Arba'in nomor 42 terakhir itu, kalau nggak salah ya, seingat saya itu, ketika hamba membawa dosa yang sangat banyak, sebanyak buih di laut, tetapi dia datang kepada Allah, mohon ampun dan bertaubat, asal tidak membawa syirik, maka akan diampuni, diterima tobatnya. Jadi potensi untuk berbuat baik itu lebih mudah daripada berbuat baik kepada manusia. Nah, kenapa juga harus berbuat baik kepada manusia?
Sebab kalau hubungan baik dengan manusia beres, insya Allah kesananya lancar, Pak. Karena kita tidak akan dihisab, akan tidak dipertemukan dengan manusia yang dizalimi. Sebab ada hadis itu, setiap hari Senin dan Kamis amalan seorang hamba itu diangkat dan ditangguhkan kepada orang yang masih bermusuhan. Ada orang yang saling menzalimi. Nabi kita SAW bersabda, seluruh amal manusia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala 2 kali dalam seminggu atau sepekan, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Jadi ingat nih, Senin dan Kamis amalan kita dihadapkan kepada Allah. Lalu Allah mengampuni dosa setiap hambanya yang mukmin. Nih, garis bawah ya, mengampuni dosanya hamba yang mukmin. Illa abdan bainahu wa bainana akhihi sahna'u. Kecuali orang yang bermusuhan di antara mereka, maka dikatakan kepada mereka, tinggalkanlah dahulu kedua orang ini sampai mereka berdamai. Hadis riwayat Muslim. Kira-kira gimana, Pak? Masih pengen apa itu? Bermusuhan dengan manusia? Masih pengen zalim? Ini perlu digarisbawahi, Pak, bahwa setiap hari Senin dan Kamis amalan kita tuh diangkat. Maka jangan sampai amalan kita itu sia-sia, nggak dicatat, nggak dilihat, nggak di-approve sama Allah. Sayang gitu. Jadi setiap kita ada gesekan dengan sesama, maka cepat-cepat kita halalkan, Pak. Jadi tadi orang yang menghadap kepada Allah adalah yang diampuni orang yang beriman. Yang diampuni hamba yang bagaimana, Pak? Tadi yang beriman. Maka perlu kita tingkatkan iman kita. Semakin berkualitas, semakin banyak ampunan. Allah kan nggak kurang-kurang berbuat baik kepada kita, Pak. Banyak sekali perbuatan Allah yang kita pun tidak akan bisa menghitung perbuatan baik Allah kepada kita. Perbuatan yang barangkali nih, Pak, terbaik Allah kepada kita kira-kira apa, Pak? Kira-kira apa? Yaitu ngasih oksigen, Pak. Orang sekaya apapun, kalau nggak ada oksigen mati, ya Pak ya. Seganteng apapun, secantik apapun, kalau nggak ada oksigen mati. Berapa harga oksigen, Pak? Kalau dikalkulasi nggak bisa kita, Pak, untuk membayar Allah ini. Itulah maha baiknya Allah kepada kita. Benar ya Pak Sofyan ya? Makanya bersyukur loh, dengan diberikan oksigen kita bisa beraktivitas. Sebab memang perbuatan baik ini harus mensifati perbuatan baik Allah. Karena perbuatan baik ini sejatinya kita disuruh, diperintah oleh Allah untuk berbuat baik. Ketika hari Jumat itu sering khotib kan bilang di akhir khotbah itu, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Kalau dibaca aja atau datar ya nggak tahu, Pak, maknanya, Pak. Padahal makna ayat ini dalam sekali, Pak. Sesungguhnya ini perintah Allah.
Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat baik. Ini perintahnya apa? Ya. Memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi ada dua unsur, Bapak. Allah menyuruh berbuat baik, berbuat adil, dan jangan ada permusuhan. Ini lebih jelas lagi, Pak. Dampak berbuat baik itu nanti bisa berpegang teguh dengan tali Allah. Ini dampaknya, Pak. Kalau kita berbuat baik kepada Allah dan manusia, kita akan berpegang teguh kepada tali Allah. Kalau yang dipegang Allah, apa yang susah, Pak? Semuanya mudah, Pak. Walaupun ekonomi lagi sempit, kalau kita berpegangan kepada Allah, Allah akan cukupkan. Ya. Luqman ayat 22 berkata, "Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil usqa wa illallah akibatul umur." Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, ada tambahnya, berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul atau tali yang kukuh, yaitu tali Allah. Maka hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Itulah dampak berbuat baik, kita akan bergantung kepada Allah, dan gantungan Allah itu sangat kuat. Ya. Jadi berbuat baik kepada Allah, jadi saya katakan lebih mudah, karena Allah mempunyai sifat Ghafur Rahim, pengampun dan penyayang. Buktinya apa, Pak? Tapi ini tidak bisa ditiru, Pak. Allah itu maha pengampun, maha penyayang itu. Dulu pernah saya sampaikan di sini, ketika seseorang yang sehariannya tidak ada kebaikan, Pak, kemaksiatan yang dilakukan, tetapi ketika dia itu saat sakaratul maut, dia merasakan ketakutan yang luar biasa kepada Allah. Takut ya, Pak. Maka ketika dia meninggal, sebelum meninggal dia wasiat kepada anak-anaknya untuk jasadnya dibakar dan disebarkan supaya berhamburan kemana-mana. Nah, ketika dia meninggal, wasiat itu dilaksanakan sama anaknya. Lalu Allah memerintahkan kepada bumi dan laut untuk mengumpulkan jasad atau abu yang bertebaran dari si orang yang takut pada Allah tadi. Maka setelah terkumpul ditanya, "Kenapa kamu berbuat demikian?" Apa jawab orang tadi? "Saya sangat takut kepada engkau." Maka hanya jawaban seperti itu saja, maka Allah ampuni orang itu karena hanya rasa takut. Tapi sekali lagi ini nggak bisa dicontoh, Pak, oleh kita, Pak. Ada lagi contoh orang yang membunuh 1000 orang, yang dia banyak bermaksiat, tetapi endingnya tetap Allah ampuni ketika ia punya niat baik untuk melakukan kebaikan di suatu tempat. Ada lagi yang minggu kemarin saya sampaikan juga, seorang pezina yang memberi minum anjing, endingnya juga Allah ampuni. Nah, itulah maha pengampun dan maha penyayang Allah.
Tapi contoh-contoh itu tadi jangan sampai kita tiru, Pak. Kita nggak tahu endingnya soalnya. Tapi kalau berbuat jahat sesama manusia, nah kalau tadi berbuat baik itu mudah sama Allah, tinggal minta ampun dan bertobat. Tapi kalau berbuat jahat kepada manusia, maka harus dihalalkan dulu, Pak, sebelum datang hari yang sulit. Halalkan dulu supaya nanti perjalanannya menjadi mudah dan lancar. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga dan meningkatkan kualitas iman kita, Pak? Karena iman itu kan naik turun ya, Pak. Benar ya? Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'at wa yanqus bil maksiat. Iman itu naik turun. Naik ketika taat kepada Allah dan turun ketika maksiat kepada Allah. Nah, iman naik supaya kita bisa menjaga dan meningkatkan iman kita. Tentu kita harus banyak, minimal menghindari dosa, Pak. Menghindari dosa. Bisa nggak kita nggak gibah gitu? Kira-kira bisa nggak, Pak? Nggak gibah. Sulit, Pak, ini, Pak. Bisa nggak kita nggak judes gitu sama orang gitu? Ya. Ini perbuatan sulit, tetapi dengan menghindari dosa itu akan meningkatkan kualitas iman. Yang kedua, tentu harus belajar agama, Pak. Bisa nggak seseorang itu meluangkan waktu kurang lebih 1 jam saja dalam sehari untuk belajar agama? Kan kita dikasih 24 jam, mosok 1 jam nggak bisa? Padahal rezeki yang ngasih Allah, tadi oksigen yang ngasih Allah. Harusnya bisa, Pak, ya. Bandingkan dengan urusan dunia. Dunia sehari bisa berapa jam kita raih, tetapi belajar agama kadang-kadang enggan. Maka urusan akhirat ini sebisa mungkin didahulukan, Pak, dan harus sebenarnya didahulukan. Jangan mendahulukan dunia, sebab orang yang mendahulukan akhirat, dunianya pasti dapat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu, yaitu kehidupan akhirat, lebih baik bagimu daripada permulaan atau kehidupan dunia. Nah, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Lalu Allah akan jadikan kefakiran yang menghantuinya, dan rezeki duniawi tidak akan datang kecuali yang sudah Allah takdirkan. Jadi kalau Pak Bani sudah ditakdirkan sama Allah dapat rezekinya 5 triliun, banyak ya? Pasti dapat, Pak, sesuai dengan takdir itu, Pak. Tapi kalau tujuannya dunia, ingat, Pak, Allah akan cerai beraikan urusannya, akan dibuat kefakiran. Walaupun dengan 5 triliun itu tidak akan cukup, Pak. Dia merasa tidak cukup, akan terus haus terus mencari itu. Tapi barang siapa menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, maka Allah akan ringankan urusannya. Lalu Allah isi hatinya dengan kecukupan, dan rezeki duniawi mendatanginya padahal ia tidak minta. Ini hadis Baihaqi dan Ibnu Hibban. Itulah makanya dengan ilmu agama itu penting, Pak, supaya kita tahu bagaimana
mendalami agama, memahami dan mengamalkan. Yang ketiga yaitu berteman dengan orang soleh. Jadi dengan orang soleh itu nggak usah canggung, Pak, nggak usah minder, dekati saja, Pak. Kalau kita belum tahu tentang banyak agama, tanyakan, karena Quran juga menyuruh kepada kita untuk bertanya kalau kita tidak tahu. Fas'au ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Gitu. Jadi bertanyalah kepada orang yang berpengetahuan, orang yang soleh, orang yang berilmu, jika kita memang tidak tahu. Karena obatnya kebodohan itu adalah bertanya. Sifa'ul ayyi soal. Bertanyalah, banyak bertanya mengenai agama kalau memang belum tahu. Ini salah satu juga mengamalkan sunnahnya, Pak. Karena ini ada perintahnya. Nah, sudahkah iman kita ini berkualitas? Untuk mengukur, tentu yang bisa mengukur diri kita sendiri, Pak. Itu kalau masih hidup, kita bisa mengukur apakah iman kita itu berkualitas di hadapan Allah, ya Pak. Apa enggak? Apakah amal soleh juga kita berkualitas gitu. Pokoknya kalau amal soleh itu untuk bisa berkualitas, kita tinggal mencontoh Nabi aja. Dalam soal ibadah juga kita harus berbuat baik kepada manusia. Jangan sampai kita menyakiti. Nah, dikisahkan ketika amal soleh atau berbuat baik yang melekat dengan keimanan ini akan bisa dinilai oleh orang lain ketika seseorang itu meninggal. Jadi kalau ada orang meninggal kan kita melihat melayat mungkin ya, itu kita bisa memberikan penilaian. Dan penilaian itu kalau baik nanti ya akan baik, surga, kalau buruk neraka. Sebagaimana kisah Umar bin Khattab, kesaksiannya ini dituturkan oleh Tabi'i Abdu Aswad Ad-Dauli. Hadisnya agak panjang, saya bacakan artinya. Abul Aswad tiba di kota Madinah. Saat itu kota Madinah tengah terjadi penyebaran penyakit. Lalu saya duduk menghadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi berhadap-hadapan menghadap Umar. Lalu lewatlah jenazah. Lewatlah satu jenazah. Kemudian para sahabat menyanjungnya bahwa jenazah yang lewat itu adalah jenazah orang yang baik. Lalu Umar berucap, pantas masuk surga. Apa itu? Wajabat. Pantas masuk surga. Kemudian melintas lagi jenazah yang kedua. Maka Umar pun berucap setelah disanjung sama sahabatnya tadi bahwa jenazah itu orang yang baik. Maka Umar berucap pantas masuk surga. Selanjutnya yang ketiga, ada jenazah yang lewat lagi. Dan sahabat menilai bahwa jenazah yang lewat yang ketiga ini adalah yang buruk, yang jelek. Maka Umar berucap pantas mendapat balasan yang setimpal. Bukan masuk neraka, tapi balasan yang setimpal. Lalu Abul Aswad bertanya, tadi kan dikatakan pantas. Wahai Amirul Mukminin, apa yang dimaksud pantas itu? Maka Umar radhiyallahu anhu menjawab, saya mengucapkan apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa saja
seorang muslim yang mendapat persaksian 4 orang yang memberi sanjungan baik ketika meninggal, Allah akan memasukkannya ke dalam jannah atau surga. Itu kesaksian 4 orang. Lalu bertanya lagi nih, si Abdul Aswad tadi, bagaimana bila yang memberi persaksian itu hanya 3 orang? Maka Umar berkata, walau hanya 3 orang, sebagaimana Nabi pernah bersabda. Jadi Umar itu hanya menirukan ucapan Nabi. Kami bertanya lagi, bagaimana kalau 2 orang? Maka jawabannya sama, tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, setelah mendapat jawaban seperti itu, saya tidak mengajukan pertanyaan apabila 1 orang. Ya, hadis riwayat Bukhari. Jadi hadisnya sahih. Hadis ini tentu memberi gambaran penting kepada kita untuk status orang baik di tengah masyarakat, Pak. Nah, tentu untuk mendapatkan status yang baik, ya tentunya harus berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama, sebagaimana Al-Qasas tadi, Pak. Maka sungguh beruntung orang yang rekam jejaknya itu baik, karena kalau kita berbuat baik di dunia ini akan mendapatkan stempel yang baik, tapi sebaliknya berbuat buruk akan mendapatkan stempel yang buruk. Untuk itu marilah kita menyaksikan, ketika kita menyaksikan jenazah kaum mukminin, ya Pak, terutama kaum mukminin, maka kita senantiasa untuk memuji kebaikannya, Pak, agar si mayat mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Tadi minimal 2 orang, tapi tentu persaksiannya adalah orang-orang yang memang tidak pernah bohong, tidak pernah menipu, ya, yang berbuat baik kepada Allah dan manusia. Jadi logikanya, makin banyak orang yang memuji, semakin pantas jenazah itu akan dimasukkan ke dalam surga. Maka saya berpesan kepada bapak-bapak sekalian, kalau saya meninggal, tolong saksikanlah, ya Pak, saksikanlah. Ya, nah itulah beberapa pengetahuan yang dapat kita ambil untuk bisa meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada tambahan atau pertanyaan, silakan. Waktunya masih cukup. Cukup ya Pak. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.